Ukuran berinya, alhamdulillah jumbo, panjang. Ayah, ibu, dan 3 orang anaknya. Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di El Harista Vlog. Teman-temanku semua, apa kabar? Hari ini aku semangat banget karena episode kali ini anggurku sudah pada merah semua. Sudah hampir selesai perubahan warnanya, jadi sudah hampir merata. Tapi kali ini aku mau ajak teman-teman semua buat memelototi lebih dekat lagi dengan anggur yang sudah diberi GA3. Hasilnya gimana? Update-nya gimana? Ini dia, simak ya. Oh ya, buat teman-temanku yang baru gabung, yang belum tahu, ini anggur Jupiter loh. Aduh, terlalu bersemangat. OMG, kalem baby, kalem. Lihat malainya, panjang. Ukuran berinya, alhamdulillah jumbo. Ini udah kayak kurma malahan. Kalau bijinya ada yang benar-benar hilang, ada yang dia memang tersisa tapi kecil, jadi empuk gitu bijinya teman-teman, bisa dikunyah, bukan biji yang keras kayak kita pas beli buah di pasar itu ya. Jujur, saya terlalu banyak mengenal anggur jenis yang lain, tapi sejak celup dengan GA3 ini, rasa kulitnya kok kayak lebih tebel ya teman-teman ya. Pernah awal dulu saya nggak pernah pakai GA3-an, dan kena hujan, alhasil banyak sekali yang berinya itu pecah, rusak. Setelah saya celup GA3 ini, amat sangat berkurang sekali pecah berinya itu, lalu kulitnya lebih tebel. Jadi dia kalau memang rusak di pohon itu karena dia kesenggol pas penjarangan, akhirnya dia rontok karena dia memang lebih gampang rontok ya. Si Jupiter ini kena senggol dikit rontok. Nah, sejak kena GA3, kalau kulit buahnya itu lebih tebal, jadi cracknya itu sangat berkurang sekali, dan aku senang sekali. Kemarin kena hujan tuh, alhamdulillah selamat teman-teman. Tentunya dengan izin Allah ya teman-teman ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau Tuhan semesta alam. Yang belum tahu cara pemakaian GA3-nya, nanti aku sertakan linknya di deskripsi ya teman-teman. Kalau mau boleh juga dicari di videoku dengan judul cara memperpanjang ya Allah, giliran kayak gini. Cara memperbesar buah anggur Jupiter, memanjangkan malai dan tanpa biji dengan GA3. Nanti dicari judulnya itu ya. Ayo dilihat lagi, itu udah cara yang paling gampang buat ngaplikasiin GA3 tanpa alat-alat yang segala macam. Karena ya ini realita ibu rumah tangga sederhana. Alhamdulillah menanam buah anggur bisa berbuah, bisa berbagi ke sesama, buahnya bisa alhamdulillah menyenangkan orang banyak, ilmunya bisa diajak buat dibagi ke sesama, ke teman-teman semua di sana sekiranya bermanfaat gitu ya teman-teman. Intinya cara yang simple-simple aja, jadi aku buat videonya itu yang paling simple untuk aplikasi kita di rumahan dengan alat sederhana dan seadanya, dan alhamdulillahirabbil alamin, tabarakallah, berhasil teman-teman, insyaallah. Sedikit ulasan tentang GA3 yang aku pakai teman-teman. Jadi aku memakai GA3 merek Grow, bukan promosi, bukan apa, cuman ya memang itu yang aku pakai teman-teman. Bisa beli di toko pertanian, bisa beli online. Untuk cara aplikasiannya sudah saya sebutkan tadi, saya sudah beri contoh, ada di video saya sebelumnya. Silahkan teman-teman melihat kembali, diteliti, lalu sudah ada cara pencelupannya, cara pengencerannya, aplikasinya berapa kali, berapa lama, kira-kira kapan diaplikasikan itu. Dan di video-video selanjutnya juga sudah sempat aku spill kalau memang sekiranya pemakaian GA3 itu harus hati-hati karena ada efek samping. Jadi dia bisa mengakibatkan
bunga itu rontok, bunga itu kosong, bunganya jadi melungker, bunganya jadi jarang-jarang, bunganya jadi kerdil. Itu efek sampingnya. Tapi kalau sekiranya manfaatnya, alhamdulillah, sekiranya dipakai dengan dosis dan takaran serta waktu dan lama penggunaan yang pas, bisa alhamdulillah bisa sesuai dengan keinginan, yaitu memanjangkan malainya, menghilangkan bijinya, membuat bentuknya menjadi lebih besar dan lebih lonjong, terutama untuk Jupiter yang memang ukurannya jauh lebih kecil dibanding ukuran buah-buah anggur yang lain. Serta dari yang saya perhatiin, kulit buahnya menjadi lebih tebal. Mohon maaf kalau sekiranya kurang ya, kurang bener ya yang terakhir ini teman-teman, tapi kok rasanya dia memang lebih kuat kulit buahnya itu. Padahal jujur saya tidak memakai pemakaian pupuk untuk mempertebal kulit buah sama sekali, hanya disiram dengan pupuk pembesar buah seperti biasa dan dengan air seperti biasa. Zoom dulu ya, zoom dulu, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Ya mana? Zoom in, zoom out. Setelah ini aku mau ajak teman-teman buat bandingin anggur yang dipakaikan dengan GA3 sama anggur yang tidak dipakaikan GA3. Ini kemarin sempat kena GA3 2 kali kalau tidak salah. Berapa lupa aku. Kalau tidak salah ya, 2 kali yang itu. Kalau yang buah yang ini bisa dia 3 kali. Dan ini Masya Allah, ini yang panjang, lumayan panjang teman-teman. Senang sekali aku lihat yang satu ini bergelantungan di atas gerbang rumah. Beringnya melenus, kintut. Ini membuat orang tergoda yang lewat pada berkomentar. Semenyenangkan hati mereka teman-teman. Nanti insya Allah ya, yang belum kebagian bakal dibagiin ya teman-teman. Ini setelah dicelup dengan GA3 sudah tidak dilakukan penjarangan sama sekali. Benar-benar dia jaraknya sudah pas. Jadi hasil buahnya itu sangat menyenangkan karena rata teman-teman. Ukuran buahnya dari atas sampai bawah itu seragam, tidak saling berdempetan sama sekali, dan memang benar-benar panjang. Kalau ini yang kemarin masih kena efek angin. Saya sudah bilang di video sebelumnya, karena dia pas musim angin kemarin. Jadi yang sebelah atas tuh penyerbukannya bagus, yang bawah kena angin kenceng biasa, angin bulan-bulan musim angin. Ada ya di musim angin. Pokoknya yang kemarin bulan-bulan angin tuh Februari, Maret itu teman-teman. Jadi dia yang bawah agak renggang, tapi efek dari pembelian GA3-nya alhamdulillah bisa berhasil. Dia panjang, ini belum matang maksimal ya, baru semi berubah warna lebih pekat. Tuh udah kayak jari telunjuk. Tetap sih besaran, tapi ini ada yang jauh lebih besar teman-teman. Dalam satu dompolan kayak gini ini ada yang besar gitu. Cuman ya dibandingkan dengan Jupiter yang tanpa dicelup, ini sudah Masya Allah. Tuh, ini kalau aslinya gitu menyenangkan. Cuman kalau di sini pengambilan gambarnya selalu susah karena di luar itu pencahayaan terlalu tinggi, jadi dia nggak pernah kelihatan dengan cantiknya. Aslinya bagus banget teman-teman. Tuh panjang kan, panjang banget, Masya Allah. Ceplok. Ini teman-teman random ya, rontok kan yang tadi kesenggol aku, rontok satu kepegang, yang satu jatuh di luar. Nanti tak pungut, aku nggak milih buah yang paling besar, hanya
Ini aja nggak sengaja karena tadi teman-teman sendiri sudah lihat ya, dia kesenggol lalu jatuh. Jadi nanti aku mau pakai ini sebagai bahan perbandingan sama ukuran buah anggur yang lain yang benar-benar nggak tercelup sama GA3. Teruntuk untuk anggur Jupiter ya teman-teman ya. Kalau yang lain aku udah paham, tapi insya Allah kurang lebih sama aja deh kalau udah pakai GA3 tuh kayak gitu ya. Aduh, ndi sih tok yang mau. Nah ini teman-teman, aku petiknya dari buah yang dompolannya paling kecil. Kalau udah kecil banget kayak gitu, otomatis aku pasti sudah nggak celup GA3 ya. Namanya juga kadang kalau udah bunganya kecil itu kan, ya sudahlah, jadi alhamdulillah, nggak jadi alhamdulillah. Dan ini adalah buah yang aku celup dengan GA3 yang aku ambil secara random tadi ya. Random tadi yang kebetulan juga rontok. Tuh kan, udah tampak seperti ayah, ibu, dan 3 orang anaknya. Bercanda teman-teman, serius amat sih. Sekali lagi itu buah asal ambil ya, yang sisa rontok, bukan sisa yang rontok tadi. Kalau yang lebih besar dari itu insya Allah ada, tapi ya sudah manfaatin yang seadanya aja. Kalau dilihat dari bawah kayak gini, tapi kalau teman-teman pada heran itu kenapa sudah ada yang di pruning itu, kok jadi ada yang pendek-pendek. Perasaan kemarin huru-hara banget ini cabang anggur nih. Iya. Maaf, jadi aku memang suka gitu teman-teman, karena bukan suka sih, nggak suka asli sebenarnya, nggak suka karena ada rencana yang lain untuk kedepannya, ada program keluarga yang lain. Jadi sebelum rencana itu tiba, aku harus sedikit mengurangi dahan-dahan dari ranting apa dahan sembuh. Pokoknya cabang-cabang dari tunas anggur itu aku kurangi. Sebenarnya ini melanggar dari rule pengangguran, tapi ya begitulah selalu dengan kondisi, tergantung kondisi ya teman-teman ya. Demi menyelamatkan pohon anggur ini juga, jadi aku kurangi dahan-dahannya, sengaja aku pruning. Dibilang foundation pruning juga enggak juga, dibilang iya ya iya juga. Jadi aku cuma sisain 3 mata tunas, ada yang 4 mata tunas, ada yang 2 mata tunas, ada yang 1 mata tunas dari pangkal sekunder yang aku anggap sudah agak besar. Memang tujuannya ya untuk memperbaharui, karena nanti aku mau pindahin, aku rapiin dahannya, mungkin agak lebih ribet ke depannya. Cuman aku juga tidak mengharapkan bisa berbuah, yang penting dia selamat dulu. Nanti ya lihat ke depan dah, nanti teman-teman doain yang terbaik aja ya teman-teman ya, karena aku tuh sayang banget sama tanamanku yang satu ini. Icip dulu ya, capek ngomong, kayaknya sudah mulai manis kok ini kok. Bismillah. Manis, lumayan, bentar lagi dia bisa dipanen. Sudah manis. Sekilas kembali, ini pembuahan anggur Jupiter yang hitungannya ke-8, terhitung pertama kali dibuahkan pada bulan Oktober 2023. Pembuahan bertingkat dan terus menerus. Aku juga udah buatin videonya, ada di video sebelumnya tentang cara membuahkan anggur, pembuahan bertingkat dan terus menerus. Lalu dari situ ada yang dalam satu cabang itu sampai bertahap, sampai 4-5 kali. Terus ke depannya ada yang di cabang yang lain, tapi hitungannya sudah 8 kali fase pembuahan. Dan ini rencananya mau aku istirahatkan. Memang pupuk yang aku masukkan hanya untuk pupuk pembesaran buah, sekalian untuk membesarkan cabang baru yang aku buat. Kemarin video terakhirnya aku buat pembentukan tajuk anggur sistem tralis yang tadi ada di sebelah sana tadi kelihatan. Dan dari situ ada juga yang sedang dalam proses pembuahan karena tidak sengaja dipotong tapi sudah keluar buah. Entresnya kemarin saya bawa pulang pas lebaran itu, dan ternyata saat dia pecah tunas membawa buah, itu pun masih saya lanjut dengan pemberian GA3, sisa dari GA3 yang kemarin sudah saya larutkan dan saya simpan teman-teman, karena memang
saya modelnya ini seneng make sampai dia habis maksimal. Jadi selama dia masih disimpan dengan baik, tidak terkontaminasi dengan apapun, itu masih saya pakai. Untuk sampai di sini masih saya gunakan pada anggur saya yang baru berubah berry juga, seperti tahapan yang sebelum-sebelumnya. Dalam pemakaian GA3 saya aplikasikan GA3-nya juga. Semoga nanti walaupun buahnya itu buah yang tidak direncanakan, tapi hasilnya masih bisa bagus ya. Amin. Oh iya, buat teman-teman yang kemarin ada yang minta entres, minta cutting, mohon maaf untuk sementara. Kemarin hasil entresnya, cuttingnya itu masih kecil-kecil banget teman-teman. Aku malu, aku juga bingung mau kirimnya gimana. Jujur aku belum begitu ngerti cara ini buat nyimpan biar sampai pengiriman ndak kering. Aku pengen kasih tapi aku nggak ngerti caranya, dan kemarin kok ya entresnya itu kecil-kecil banget, cuttingannya kecil-kecil banget, karena memang sudah dibuahkan selama berkali-kali dengan potes pucuk, jadi panjang dan kecil. Jadi mungkin aku belum bisa kasih dulu ya. Nanti kalau sekiranya kemarin ada yang sudah minta itu, mohon maaf banget teman-teman ya. Insya Allah lain kali kalau sekiranya aku sudah lebih pinter, nanti aku kasih ya teman-teman. Aku belajar dulu lagi ya, gimana ya. Aduh, pokoknya minta maaf ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu video kita hari ini. Buat teman-teman yang baru nemuin, saya ucapkan selamat bergabung di El Harista Vlog. Konten tentang anggur, vlog tentang anggur yang manusianya jarang kelihatan. Ya, semoga menghibur. Tujuan saya berbagi sedikit ilmu apa yang saya bisa, dan lebih ke menghibur teman-teman semua yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa buat semuanya tinggalkan like, komen, dan share sekiranya bermanfaat. Semoga video ini menginspirasi. Semoga teman-teman semua mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye.